topik-topik yang tidak terlalu maksudnya tidak terlalu deep ya, dan tidak menyentuh akar permasalahan langsung gitu. Misalnya nih di permasalahan transisi hijau. Nah sekarang aja itu kita ada yang namanya greenwash ya. Apa-apa yang namanya green harus kita cek dulu. Beneran nggak nih green atau cuma labeling doang gitu kan? Ya. Nah ini green transition. Nah sebenarnya di Indonesia itu bioenergi itu menjadi salah satu alternatif yang cukup oke. Kenapa? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Next Policy Talks episode ke-13, tempat kita mendalami isu-isu kebijakan publik yang menarik. Perkenalkan, saya Ida Movitasari sebagai host pada podcast kali ini, yang mana saya akan membahas sebuah isu yang sangat kompleks dan kritis di Indonesia, yaitu terkait dengan isu lingkungan hidup dan juga energi. For your information, isu lingkungan hidup dan juga energi ini sempat juga loh dibahas dalam debat Cawapres keempat kemarin pada tanggal 21 Januari 2024. Isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria yang dibahas dalam debat Cawapres ronde keempat kemarin. Ketiga calon Cawapres menyampaikan visi misinya dan berdebat dengan menjawab pertanyaan dari host debat terkait. Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah tentunya memerlukan sebuah pengelolaan sumber daya alam yang ramah terkait dengan lingkungan. Nah, untuk membahas terkait isu tersebut, tentunya saya tidak sendiri, tapi di sini saya juga kedatangan pembicara yang sangat keren, yaitu Mbak Siti Nurlaila Indriani sebagai seorang peneliti di Sustainability and Resilience atau SURCO, perusahaan konsultan lingkungan yang base-nya ada di Bali, dan beliau juga pernah mengenyam pendidikan S1 Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada serta S2 Sustainability Energy di RMIT University Melbourne, Australia. Saya mau menyapa dulu nih pembicara kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Indri, apa kabar? waalaikumsalam, mohon maaf masih di jalan. Ya nggak apa-apa Mbak Indri, baru pulang dari kantor ya Mbak? Iya, lagi ada kegiatan di Jakarta dan sekarang lagi mobile, jadi mohon maaf. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Indri. Semoga senantiasa sehat ya Mbak, karena hari ini di Depok sedang hujan. Apakah di Jakarta juga lagi hujan Mbak? Mendung, kelabu. Oke. Nah, Mbak, kemarin itu ada debat juga kan ya, di debat Cawapres ronde keempat, tanggal 21 Januari gitu. Apakah Mbak Indri menonton debat tersebut? Dan kira-kira sebagai seorang peneliti yang basicnya adalah di lingkungan hidup dan juga energi, apa sih Mbak kira-kira isu yang hilang atau tidak dibahas dalam debat Cawapres ronde keempat kemarin? Oke, jujur-jujuran sih kalau nonton debat secara full pernah ya, belum sempat, belum pernah gitu. Tapi ngelihat media sosial, terus juga ngelihat postingan komen-komen dan juga review dari recap-recap. Nah, itu tahu sih. Nah, kalau misalnya dari visi misi juga kan sekarang banyak nih survei dan juga ibaratnya sosialisasi ya visi misi dari capres dan cawapres itu lewat survei dan juga lewat sosial media. Nah, dari situ sih ngelihatnya. Nah, kalau dari aku sendiri sih mungkin topik yang nggak ada ya, topik yang masih belum tersentuh itu sebenarnya kan orang-orang ngomongin hilirisasi atau downstreaming. Hal hilirisasi atau downstreaming itu scale down. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan itu bukan cuma scale down gitu ya, top bottom gitu, tapi juga duplicate atau replicate atau scale out atau mainstreaming gitu. Karena sebenarnya udah banyak contoh-contoh itu yang sebenarnya bisa diaplikasikan. Misalnya di Indonesia itu kan pasti ada pilot-pilot atau contoh-contoh yang nanti bisa diduplikasikan. Atau misalnya teknologi dari luar bisa ada diadaptasi. Nah itu sih yang masih belum tersentuh ya, tipe-tipe topik seperti itu. Oke. Nah, pada saat kemarin debat dimulai itu kan terdapat penyampaian visi misi cawapres ya Mbak gitu. Dan pada saat itu calon 02 itu konsisten untuk mengatakan tadi Mbak Mbak Indri sempat
membahas gitu terkait dengan hilirisasi tambang, pertanian, kelautan, dan digitalisasi yang menurut uh, calon Cawapres 02 ini tuh penting untuk dilanjutkan dan juga ditingkatkan di Indonesia gitu, mulai di tahun ini. Nah, dari Mbak Indri sendiri itu apakah menurut Mbak Indri itu apa sih kira-kira pro dan juga kontranya ketika hilirisasi ini itu dilanjutkan di Indonesia? Mungkin di debat-debat kemarin tuh terlalu banyak istilah ya, yang Hmm, mungkin untuk orang-orang awam itu juga kurang mengerti atau ibaratnya tidak merakyat lah gitu supaya terlihat ya mungkin gitu kan supaya terlihat capable atau misalnya ingin terlihat profesional gitu. Tapi sebenarnya sih permasalahannya sederhana untuk masalah kita omongin masalah energi dan minerba ya. Jadi energi, mineral dan pertambangan gitu. Kalau untuk pertanian sendiri nanti permasalahannya lebih kompleks karena kan itu menyangkut lahan ya. Nah, aku fokus di energi dan minerba. Nah, untuk energi dan minerba, mineral dan batu bara sendiri permasalahannya itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap fosil. Itu yang pertama. Nah, caranya nanti hilirisasi itu downstreaming itu ibaratnya hilirisasi itu adalah dari kebijakan atas, top, habis itu down ke bawah gitu ya, merambah ground gitu. Nah, selain itu, selain ketergantungan terhadap fosil, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengolah raw material. Jadi sesuatu yang kita ekspor itu bukan hanya raw material gitu, tapi ada additional value atau misalnya ada advance teknologi yang bisa kita uh, produksi seperti itu. Nah, kalau di teknologi di situ ada yang namanya TRL atau teknologi readiness level gitu. Itu melihat bagaimana teknologi di Indonesia itu sebenarnya adaptasinya atau implementasinya itu masih rendah. Kalau TRL itu mungkin TRL 1 sampai 4 kayak gitu. Karena di Indonesia kan banyak assembly atau raw material itu sebagai sumber aja tapi nggak diolah. Nah, sebenarnya dua hal itu sih yang menjadi kunci ya. Bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap fosil dan yang kedua bagaimana kita bisa meningkatkan advance teknologi gitu, bukan hanya kita produksi raw material saja seperti itu. oke. Nah, itu eh, terkait dengan tadi ya mengkritisi hilirisasi gitu, Mbak. Tapi bagaimana sih Mbak sebenarnya adanya hilirisasi di Indonesia itu kebaikannya kira-kira apa yang sudah terjadi di Indonesia gitu ya, Mbak? Sebenarnya hilirisasi itu tergantung hilirisasi apa. Hilirisasi kan downstreaming ya. Nah, downstreaming itu adalah bagaimana sebuah misalnya nih ketika kita climate adaptation yang berbicara tentang adaptasi iklim. Nah, downstreamingnya itu lewat apa? Nah, misalnya lewat dengan adanya dekarbonisasi, dengan adanya sekolah lapang iklim misalnya. Artinya kan memang sesuatu itu didukungnya itu bukan hanya masalah general saja, tapi masalah spesifik. Jadi hilirisasi atau downstreaming itu bagus. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan downstreaming dari setiap topik itu kan pertanyaannya gitu. Jadi bukan topik yang harus kita kritisi itu bukan downstreaming karena downstreaming itu konsep dan yang namanya downstreaming itu memang diperlukan bukan hanya downstreaming tapi mainstreaming gitu. Tapi bagaimana downstreaming terhadap topik tertentu misalnya di downstreaming tambang gitu. Nah, bagaimana itu membuat smelter-smelter gitu atau bagaimana kajian dampak lingkungannya gitu. Terus bagaimana tentang perbaikan lahan di area tambang seperti itu. Nah, itu yang harus dikritisi apa bentuk dari hilirisasi gitu. Oh ya, baik. Nah, di dalam sesi tanya jawab antar cawapres kemarin, Mbak, calon 02 itu juga menanyakan terkait dengan ide LFP atau lithium ion phosphate yang dibilang oleh tim SES 01 yaitu Thomas Lembong, di mana LFP ini dianggap sebagai suatu cara yang anti nikel gitu. Jadi, apakah sebenarnya itu menjadi sebuah hal yang efektif saat kita menghentikan ekspor nikel mentah saat ada alternatif lainnya di kancah internasional? Ya, ini permasalahannya kompleks ya dan sebenarnya sangat recently atau sedang dibahas baru-baru ini. Jadi mulai Desember tadi tahun 2022 aku ikut beberapa meeting dengan Hmm. pemerintah, dengan swasta gitu membahas tentang ini. Kenapa di Desember 2022 di saat itu Indonesia kalah gitu. Indonesia waktu itu sedang memperjuangkan bahwa Indonesia tidak akan mengekspor raw material dari nikel, tapi Indonesia kalah gitu kan ya sehingga kenapa sih waktu itu Indonesia memperjuangkan tidak boleh ekspor raw material dari nikel? Karena
supaya tadi ada additional value, ada advanced technology sehingga kita nggak rugi gitu. Ibaratnya gini, ketika kamu ngejual kopi, kopi dalam bentuk langsung dari pohon, tahu kan biji kopi dari pohon. Nah itu harganya sekilo berapa sih? Paling sekilo harganya 10.000 gitu. Ya nggak 10.000 ya, misalnya kita hargakan 35.000 gitu. Nah tapi kopi yang kalian beli misalnya di Fore Coffee gitu ya, misalnya kalau boleh nyebut merek gitu, atau ibaratnya Janji Jiwa, itu kan paling makanya berapa sih biji kopinya, mungkin 50 gram gitu. 50 gram harga satu gelasnya berapa, 25.000 atau 28.000. Nah itu kan perbedaan jauh ya antara dia produk raw material dengan produk yang sudah olahan. Nah sebenarnya seperti itu, dan itu ada hubungannya dengan Elon Musk yang mau membuat Tesla di Indonesia gitu. Nah Elon Musk itu sedang ingin membuat electric vehicle dan membutuhkan baterai gitu. Nah baterainya itu bingung nih antara lithium dengan nikel kayak gitu. Dan kan lithium itu saingan Indonesia bukan cuma ibaratnya negara-negara yang jauh-jauh ya, Cina gitu misalnya, tapi Australia juga punya gitu lithium gitu. Nah makanya saingannya itu kalau misalnya nanti si Tesla itu butuh nikel, dia akan buat kantor di Indonesia. Nah Indonesia belum bisa sanggup membuat baterai seperti itu kan, sehingga dengan adanya demand muncullah nanti perubahan environment atau lingkungan, sehingga kan lingkungan itu di drive atau ibaratnya di trigger ya dengan adanya si demand gitu. Nah karena ada demand dari Tesla itu, katanya waktu itu mereka mau pakai nikelnya Indonesia, sehingga oh ya udah nggak apa-apa, kita mau buat nikel di Indonesia gitu. Nah lithium tuh sebenarnya ada pros dan cons juga gitu. Jadi ada orang yang oh ya udah pakai lithium aja. Lithium tuh baterai-baterai yang kita pakai di HP, di laptop tuh lithium kan. Nah, lithium itu ya lebih mudah, lebih ringan, sedangkan nikel itu lebih tahan lama misalnya. Nah, ada pros dan cons yang kayak gitu. Nah, orang-orang tinggal tergantung dari electric vehicle-nya gitu. Misalnya Hyundai, dia mau pakai apa, lithium atau nikel gitu. Nah, itu kuat-kuatan politik, dan nggak cuma politik ya, tapi ya ketersediaan raw material dan ketersediaan tempat untuk produksi di Indonesia kan belum ada. Alasannya karena belum ada demand. Nah, demand itu akan melihat seberapa capable si negara itu untuk memproduksi. Jadi itu kayak chicken and egg gitu loh. Mana sih yang harus duluan? Oh ini kita butuh demand untuk menciptakan lingkungan, tapi demand juga butuh kepastian lingkungan ini bisa nggak sih produksi kayak gitu. Nah itu yang harus dikritisi. Baik, berarti itu menjadi sebuah perhatian ya Mbak nanti ke depannya gitu untuk pemerintahan yang akan memimpin Indonesia gitu ya. Kalau misalnya memang pada akhirnya pakai nikel ataupun pakai lithium, yang tadi juga keduanya sama-sama ada pro dan kontranya gitu. Mana yang kira-kira memang sesuai dengan permintaan tapi juga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar gitu ke depannya. Nah, cuma yang lebih kritis lagi kalau kita di orang-orang energi ya, kenapa sih electric vehicle gitu? Emang di Indonesia sudah ada bagaimana cara recycle baterai? Belum ada gitu. Nah, habis itu kenapa kok electric vehicle? Kenapa electric stove atau kompor listrik? Karena PLN di Pulau Jawa surplus gitu. PLN kan mau nggak mau butuh untung ya, dengan adanya surplus dibutuhkan demand tambahan. Demand tambahan itu lewat apa? Lewat adanya kendaraan listrik dan kompor listrik. Sebenarnya di situ gitu. Dengan adanya kelebihan nih, bagaimana caranya supaya ada demand? Oh ya udah buat nih electric vehicle. Tapi kan listrik itu apakah bersih? Nah baterainya itu nanti diolah di mana? Recycle-nya di mana? Di Indonesia belum ada. Akan ada masalah baru. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Iya, oke. Oh ya, dan sekarang juga banyak ya Mbak di dalam visi misi gitu, bagaimana bahkan mulai dari pemerintahan era Jokowi ini juga gitu ya, untuk menanggulangi polusi gitu kan, bagaimana pemerintah itu menyarankan gitu untuk setiap orang itu memiliki kendaraan listrik gitu, dan itu ternyata kalau dikritisi dan diambil benang merahnya tuh bahkan sampai ke tadi ya terkait dengan nikel ataupun litiumnya gitu. Nah, kita mencoba bertolak ke topik berikutnya ya Mbak, terkait dengan lingkungan hidup, dan sebenarnya ada kaitannya juga dengan energi gitu. Saat debat kemarin itu, pada saat menyampaikan visi misinya, dan masing-masing cawapres calon 02 itu juga membahas terkait upaya transisi hijau dengan membahas
dengan penggunaan bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Nah, di sisi lain, sebenarnya bahan baku dari penanaman sawit untuk pembuatan bioaftur, biodiesel, maupun bioetanol yang ditawarkan tadi itu secara berlebihan bisa merusak lingkungan gitu kan ya Mbak. Bagaimana pandangan Mbak Indri terkait dengan adanya transisi hijau ini yang ditawarkan tadi? Ya, ada banyak sih yang harus dikritisi ya, karena kerjaanku kan tiap hari itu melakukan riset dan konsultasi ya, membuat menjadi konsultan. Misalnya ada energi assessment terhadap bioenergi di Asia, atau misalnya assessment terhadap major project renewable energy di Indonesia dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ya topik-topik debat itu sebenarnya cuma topik-topik yang tidak terlalu maksudnya tidak terlalu deep ya, dan tidak menyentuh akar permasalahan langsung gitu. Misalnya nih, di permasalahan transisi hijau. Nah, sekarang aja itu kita ada yang namanya greenwash ya. Apa-apa yang namanya green harus kita cek dulu. Beneran nggak nih green atau cuma labeling doang gitu kan? Ya. Nah, ini green transition. Nah, sebenarnya di Indonesia itu bioenergi itu menjadi salah satu alternatif yang cukup oke. Kenapa? Yang pertama, tidak seperti solar PV atau wind yang dia akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu recycle baterai gitu kan. Karena di Indonesia kita belum tahu nih recycle baterai, orang baterai-baterai yang bahan berbahaya aja, ya ujung-ujungnya di tempat penyimpanan, tempat pembuangan sampah akhir apa dia cuma ditaruh di tanah gitu loh, nggak ada kan? Maksudnya masih kurang gitu di daerah-daerah. Nah, selain itu bioenergi ini juga sesuatu yang dekat dengan masyarakat, mudah diaplikasikan, bisa skala rumah tangga, bisa dari sampah makanan, bisa dari sampah dapur gitu, bisa dari sampah atau kotoran sapi gitu. Jadi sesuatu itu nggak harus yang wah gitu. Nah, terus masalah dia dari palm oil ya. Nah, ini balik lagi nih, Indonesia itu memproduksi palm oil sekitar 65-70% dari global production atau dari produksi global gitu. Sisanya 25%, 20-25% itu Malaysia. Nah, baru nanti sisanya negara-negara kecil gitu. Nah, palm oil ini juga menjadi punya hubungan politik dengan Eropa, dengan Uni Eropa yang dia memban atau melarang gitu dari palm oil. Nah, bioenergi dari palm oil itu sebenarnya asalkan tidak ada penambahan. Sekarang permasalahannya kita ini udah mencukupi nih palm oil. Ekspor juga sebagai 65% dari global production. Kenapa kok itu Bovendigul, di Papua, lahan-lahan hutan itu semua kenapa kok selalu berubah jadi palm oil? Itu permasalahannya. Nah, kalau misalnya cuma memanfaatkan palm oil yang sudah ada, existing palm oil gitu kan, dari yang sampahnya, dari ibaratnya pomenya gitu kan ya, dari PKS-nya, palm kernel shell gitu kan ya, dari pome, palm oil effluent, nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi permasalahannya itu kalau misalnya membuka hutan, menebang hutan, mengubah fungsi lahan. Nah, kenapa gitu kan? Kalau misalnya cuma memanfaatkan yang udah ada itu nggak apa-apa. Itu sih permasalahan yang harus dikritisi. Oke. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu dikritisi dan diperhatikan ya Mbak untuk kedepannya ketika kita melakukan transisi hijau gitu. Dan hal itu juga yang perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan kedepannya. Nah, dalam sesi debat kemarin terkait dengan isu sumber daya alam dan juga energi, calon 01 itu sempat menyinggung Mbak terkait dengan data Kementerian ESDM yang menunjukkan bahwa terdapat 2.500 tambang ilegal di Indonesia. Nah, ini kita masuk ke dalam pertambangan ya Mbak tadi yang merupakan salah satu isu energi juga gitu. Dan tambang ilegal itu susah dicabut izin usaha pertambangannya atau IUP-nya ya, karena backingannya itu merupakan pemerintah gitu. Kemarin disampaikan seperti itu yang membuat kebijakan. Jadi sebenarnya bagaimana sih Mbak penyelesaian yang tepat gitu menurut Mbak Indri terkait dengan tambang-tambang ilegal ini? Ya, kalau kita di dunia energi dan manufacture ya, kita nggak bisa menyentuh tiga hal. Yang pertama batu bara, yang kedua kelapa sawit, habis itu yang ketiga nikel dan timah ya. Tiga hal itu nggak bisa kita sentuh karena itu politiknya besar sekali ya di Indonesia gitu. Kalian bisa nonton Seksi Killer punya ini ya, diproduksi Mas Dandi ya. Nah, di situ muncullah nama-nama yang sekarang sedang tampil gitu. Nah, di situ kalian bisa belajar, maksudnya kita bisa melihat lah di Seksi Killer itu. Kalau misalnya sebenarnya nggak cuma di tambang ya, tapi di palm oil juga. Permasalahan terbesar itu sebenarnya bukan yang dilakukan oleh
ibaratnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka punya yang namanya izin usaha atau yang namanya RSPO gitu kan ya, Rentable Sustainable Palm Oil gitu, atau ibaratnya mereka mempunyai keinginan untuk membuat usaha itu menjadi lebih hijau karena permintaan pasar kayak gitu. Nah, cuma kan yang besar itu misalnya dari suatu wilayah, karena aku tinggal di Kalimantan Timur ya, terus aku juga pernah kerja di Sulawesi Tenggara di sawitnya gitu, nggak ada listrik, susah air, nggak ada aspal, nggak ada sinyal gitu ya. Nah, jadi di permasalahan itu adalah dari misalnya 1.000 palm oil atau 1.000 batu bara gitu. Nah, paling yang dimiliki yang besar itu dua gitu. Bukan dua ya, misalnya 20. Sisanya itu ya yang kecil-kecil itu. Nah, yang kecil-kecil ini yang punyanya kalau misalnya di Kalimantan tuh haji siapa, yang di Kalimantan Selatan gitu ya. Yang itu punyanya siapa. Nah, itu emang sulit. Nah, terus bagaimana solusinya ya? Solusinya adalah ya Indonesia jangan dibiarkan diisi oleh para pedagang ya. Oke. Itu sederhananya itu apa ya? Itu dalam sih makna itu ya. 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 Karena kalau Indonesia dikuasai oleh para pedagang ya jadi seperti itu, kita nggak bisa, kita para saintis, para researcher, konsultan gitu ya. Ya mau kita ngomong nih misalnya, oh ini tuh ada 10 tahapan untuk membuat penambang ilegal ini menjadi berkurang, misalnya dengan mengetatkan izin usaha, yang kedua dengan adanya syarat tambahan lalala gitu. Tapi apa yang terjadi ketika uang bisa berbicara kayak gitu kan ya. Nah, itu permasalahannya sih, kalau kita di dunia energi sama manufaktur ya udah jadi cerita lama lah gitu. 3 hal ini, batu bara, kelapa sawit, dan timah dan nikel ini nggak bisa kita sentuh gitu karena pemiliknya itu aja gitu. Baik, itulah kenapa ya Mbak, apa namanya, kekuatan politik itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menyelamatkan perekonomian sebuah keluarga gitu, atau sebuah dinasti. Ya, isu-isu sekarang juga gitu ya yang banyak dibahas pada saat menjelang pemilu ini terkait dengan dinasti politik dan sebagainya, karena itu juga menyangkut dengan beberapa kekayaan negara tadi ya, yang atau sumber daya yang tadi yang tidak bisa tidak bisa dijangkau gitu oleh para researcher tadi gitu. Oke, dan ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak di sesi kali ini gitu. Ketika kemarin debat itu ketiga calon cawapres itu sepakat untuk mengatakan bahwa mereka akan mengusahakan untuk transisi energi ke energi terbarukan. Apalagi disinggung juga ada potensi energi terbarukan mencapai 3.600 megawatt di Indonesia. Namun, transisi ini tentu akan menimbulkan konflik di antara BUMN yang sudah menjalani energi usaha non terbarukan dengan korporasi yang akan didorong untuk melakukan transisi ini. Jadi bagaimana sih Mbak sebenarnya cara untuk menyeimbangkan antara kedua hal tersebut agar konfliknya itu tidak terjadi eskalasi yang begitu besar? Sebenarnya bukan konflik-konflik banget ya. Jadi gini, yang pertama saya ingin mengkritisi masalah ini ya, potensi gitu. Jadi pas waktu wah ini aku jadi nggak apa-apa ya, nggak konsisten, kadang pakai aku, kadang pakai saya. Oh ya tidak. Nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Jadi pas waktu dulu kuliah di Melbourne ya, di suatu mata kuliah gitu ada profesor dari Amerika. Terus dia langsung nanya, hey, where are you from gitu? I'm from Indonesia. Okay, so we're playing roles gitu. Jadi kita bermain peran lah di kelas gitu kan. Ya, you're acting as the Ministry of Energy of Indonesia ya gitu. Oh, kamu jadi Ibu Menteri ESDM lah di Indonesia gitu. Oh, oke gitu. What should I do gitu? Apa yang harus aku lakukan? Terus dia menjelaskan lah. You know, in all conferences, in all meetings, Indonesian people always say that, oh yeah, we have this potential. We're number 2 in the potential of geothermal. Artinya apa? Indonesia itu yang selalu dibawa-bawa itu potensial. Kalau ngambil data, jangan ngambil potensial, ngambil realisasi atau aktualisasi implementasi. Nah, itu datanya jomplang banget kayak gitu. Yeah. Nah, terus yang kedua yang harus dikritisi ya, sebenarnya di Indonesia itu energi terbarukan yang paling cocok apa sih gitu. Kan di undang-undang energi baru terbarukan bakal ada nuklir ya gitu. Ibaratnya di tahun 2035 bakal ada nuklir katanya gitu. Nah, sebenarnya selain nuklir itu apa sih sekarang, kan orang bilang solar PV. Tapi kebayang nggak sih solar PV itu kekuatannya sanggup nggak untuk menggantikan batu bara? Masih belum sanggup gitu. Angin, sanggup nggak? Masih belum sanggup.
Habis itu apa bioenergi. Oke, bioenergi bisa untuk misalnya di site-site kelapa sawit gitu kan. Itu kan mereka site-sitenya pakai bioenergi kan dari kelapa sawit bisa. Oke, gitu. Terus yang lainnya bagaimana gitu. Nah, permasalahannya itu adalah ya gitu Indonesia itu nggak bisa terlalu dipaksakan sentralisasi. Ya, yang dari kecil-kecil gitu, dari skala-skala kecil rumah tangga gitu. Cuma kan yang skala-skala kecil ini kan jadi nggak dihitung ya oleh pemerintah karena ya ibaratnya kapasitasnya kecil gitu kayaknya pembiayaannya juga nggak seberapa akhirnya diusahakan usaha-usaha yang besar gitu sehingga ya tadi lambat bergeraknya seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana sih komitmen untuk mengurangi batu bara? Katanya gitu ya di skenario sekarang Indonesia itu akan berhenti gitu ya menghentikan seluruh batu bara itu di 2060 gitu. Jadi 2060 batu bara itu paling cepat gitu bakal mulai dihentikan. Nah, cuma kan sekarang orang-orang pas waktu aku interview orang-orang di batu bara, mereka bilang kita pede kok sampai 100 tahun ke depan Indonesia masih punya batu bara. Bahkan sekarang permintaan semenjak ada Ukraine dan Rusia gitu ya, permintaan juga dari batu bara, maksudnya permintaan pembelian dari Eropa banyak gitu. Mereka pede gitu. Nah, terus dari orang-orang di PLT, maksudnya orang-orang di batu bara itu juga bilang pemerintah menginginkan adanya skenario untuk lebih hijau gitu. Akhirnya dibuat apa? Dibuat adanya co-firing dari biomasa. Biomasanya dari mana? Dari kayu gitu kan, sampah-sampah kayu. Nah, tapi bisa nggak mencukupi? Nggak bisa gitu sampah-sampah kayu ini kan, karena harus ada syarat-syarat tertentu di mana itu bisa cocok dengan teknologi co-firing. Habis itu adanya CCS, baru keluar nih peraturan carbon capture storage gitu. Jadi di batu bara itu supaya lebih hijau ada CCS. Nah, tapi kan teknologinya itu harus ada teknologi baru sehingga akan menimbulkan biaya baru. Nah, sebenarnya solusinya itu sederhana. Tolong tidak ada penambahan PLTU baru. Kalau misalnya tidak ada penambahan kan kontrak yang udah ada itu bisa dihabiskan sampai 30 tahun ke depan. Nah, itu sebenarnya. Terus bagaimana caranya nih gitu ya? Pemerintah itu bisa tahap demi setahap gitu memberikan suntikan-suntikan insentif untuk hal-hal yang lebih hijau gitu, transisi hijau gitu, entah lewat dana APBN atau misalnya funding-funding dari luar. Oke, itu adalah dua solusi yang tadi ditawarkan ya Mbak dengan beberapa hal yang juga perlu untuk dikritisi terkait dengan energi terbarukan tadi atau transisi ke energi yang terbarukan tadi. Nah, setelah kita membahas beberapa isu tadi ya Mbak terkait dengan lingkungan hidup dan juga energi, saya tuh baru sadar bahwa iya juga ya Indonesia tuh banyak sekali dalam pemerintahannya yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi A, potensi B, potensi C, tetapi justru kita tidak fokus pada bagaimana implementasinya dan bagaimana dalam pengelolaannya gitu. Dan pada akhirnya juga banyak sekali bencana-bencana ekologi yang terjadi gitu ya dan sudah menyerang kita bahkan di waktu sekarang gitu ya terkait dengan krisis iklim dan lain-lain gitu. Nah, terima kasih kepada Mbak Indri gitu ya karena sudah menjadi pembicara dan sudah memberikan perspektifnya terkait dengan isu hari ini yaitu lingkungan hidup dan juga energi. Terima kasih juga kepada para pendengar Next Policy Talks episode ke-13 yang hadir di YouTube kami dan juga di podcast kami gitu. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya di Next Policy Talk. Terima kasih sekali lagi Mbak Indri sudah berkenan Terima memberikan kasih. perspektifnya. Maaf kalau kurang maksimal ya. Iya. Nah, mungkin Mbak Indri bisa memberikan kesimpulan terakhir, Mbak, atau apa yang mau disampaikan gitu kepada pendengar kita. Baik, buat teman-teman semua, misalnya generasi muda atau misalnya para profesional atau misalnya anak-anak sekolah gitu. Sebenarnya ada 3 hal ya yang bisa dilakukan untuk bagaimana kita mengkritisi ide-ide para capres dan juga cawapres untuk tanggal 14 Februari nanti ya. Yang di luar negeri yang udah milih, nggak masalah. Semoga pilihan kalian bijak ya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus percaya bahwa sebentar ini lagi lewat lorong ya ini kalian harus percaya bahwa perubahan itu bertahap, tidak ada semua yang instan. Kenapa? Apapun yang gratis, misalnya pengadaan makanan gratis, bantuan gratis dan lainnya gratis, jangan terlalu diambil pikir gitu karena
sesuatu yang instan itu akan membawa permasalahan baru. Apa permasalahannya? Yang pertama, akan ada tambahan project, artinya ada kantong-kantong yang akan diisi gitu, entah itu kantongnya kantong legal atau ilegal. Yang kedua, adanya permintaan sehingga menambah beban devisa atau beban impor gitu. Nah, terus yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian harus percaya bahwa di antara semua pilihan yang buruk selalu ada yang agak sedikit lebih baik seperti itu. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Bagaimana mencari yang paling logis gitu. Kita berbicara tentang skala Indonesia, bukan skala RT. Itu perbedaannya. Skala RT akan berbeda dengan skala Indonesia. Bedanya seperti apa gitu? Akan kompleks gitu ya. Pak, kita implementasi di Papua akan beda caranya untuk implementasi di Bali, akan beda caranya untuk implementasi di Aceh. Nah, hal-hal seperti itu mana yang paling sangat visible? Bagaimana cara tahu cara yang paling visible? Tips dari saya, jangan pernah membuat sesuatu yang baru yang belum teruji. Laksanakan yang sudah ada dan tingkatkan. Kalau sesuatu yang baru belum teruji, itu akan membuat masalah dan kompleksitas yang baru. Tapi sesuatu yang lama yang bisa ditingkatkan itu jauh lebih efisien. Terus yang ketiga, yang harus kalian lakukan adalah cari yang menawarkan langkah step by step. Jangan cari langkah-langkah yang dia cuma bilang akan mengentaskan bla 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 gitu. Akan lalala bla bla bla. Tidak semua orang punya kemampuan jaka tingkir atau jaka tarup yang bisa semalam mengubah dunia gitu ya, atau mengubah suatu tempat. So, seseorang butuh, kita semua butuh tahap demi tahap, yang menawarkan tahapan, yang menawarkan sesuatu yang visible, yang menawarkan sesuatu yang lebih efektif dan efisien tanpa adanya pembengkakan dana, pembengkakan lain-lain. Jangan termakan adanya pembangunan ini itu. Pembangunan ini itu tidak mungkin, tidak berarti adanya penambahan rezeki buat kita atau penambahan lapangan pekerjaan buat kita. Jangan lupa ada proyek Meikarta dan lain sebagainya yang sangat, dan proyek-proyek mangkrak lainnya yang investasi kalian bisa jadi investasi bodong gitu. Nah, jadi 3 hal itu sih teman-teman. Semoga kita semua bisa memilih pilihan yang bijak di tanggal 14 dan semoga kita bisa menjadi lebih belajar dengan adanya debat-debat ini ya. Nggak cuma greenflation dan semua green-green lainnya, ya, tapi kita semua bisa kritis gitu untuk bisa menjawab dan juga untuk bisa mengikuti semua isu-isu. Itu sih dari saya. Iya, terima kasih banyak Mbak Indri sudah memberikan saran yang sangat komprehensif ya tadi untuk para pemilih di dalam pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 nanti gitu. Dan kepada teman-teman semua penonton yang juga sudah memiliki hak pilih, juga jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya. Pokoknya kita no golput dan tentukan pilihan kalian dengan bijak. Dengan tadi sudah ada beberapa saran dari Mbak Indri gitu. Dan juga ikuti terus sosial media kami, Teks Policy di Instagram, di TikTok, di YouTube, di podcast Spotify maupun di website kami gitu. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Indri. Sampai jumpa di Next Policy Talks episode berikutnya. Wassalamualaikum.